Ada kisah menarik dari penggerebekan gudang oli palsu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yaitu salah satu pekerjanya bernama Yuli, yang menangis hebat saat tempatnya bekerja digerebek aparat gabungan. Ternyata selama ini ia tak tahu jika menjadi staf administrasi dari gudang oli palsu. Padahal, Yuli baru bekerja selama 2 minggu karena mengalami kesulitan ekonomi. Pagi itu, 19 Februari 2025, Yuli masih duduk santai di meja administrasi yang tak jauh dari pintu besi gudang. Lokasinya di sudut kanan kompleks Harmony Warehouse nomor 8K. Dia mengerjakan pencatatan jual beli sejumlah botol oli yang hendak didistribusikan. Ia ditemani 2 pekerja di gudang dan seorang sopir truk yang hendak membawa botol kemasan oli keluar gudang. Tak disangka, tiba-tiba sejumlah pria mendatangi gudangnya. Mereka adalah petugas dari BAIS TNI, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan Kodam I Bukit Barisan. Mendapati hal itu, ia hanya terpaku dan menuruti apa yang diminta petugas. Sejumlah petugas pun lekas mengecek beberapa hal. Di dalam gudang itu, terdapat ribuan kotak kardus yang tersusun rapi. Setelah dicek, isi kardus itu adalah botol oli palsu. Yuli mulai cemas mendengar hal itu. Meski begitu, ia belum terlalu yakin, sedangkan ketiga teman kerjanya diam-diam meninggalkan lokasi. Petugas memeriksa setiap sudut ruangan gudang tersebut. Sampai akhirnya, petugas membawa Yuli naik ke lantai 2 gudang. Di situ, didapati ribuan botol oli kosong yang disimpan di dalam kantong besar. Melihat hal itu, Yuli meneteskan air mata. Ia seperti tak menyangka, tempat kerjanya memperdagangkan barang ilegal. Seketika, ia ketakutan karena berpikiran akan menghadapi proses hukum ke depan. Yuli mulai mencurahkan isi hatinya. Baru 2 minggu ia bekerja untuk menggantikan admin, berinisial E, yang sedang cuti karena baru saja melahirkan. Saya kan kerja sales WiFi, enggak terus-terusan ke kantor, maka saya terima kerja ini. Kalau sales kan gajinya sesuai target, di sini dijanjikan gaji 1,8 juta rupiah per bulan, ujar Yuli. Kemarin dia, bilang kerja di gudang oli, jualan biasa ke bengkel begitu, Pak. Enggak tahu kalau rupanya ini pemalsuan. Saya belum terima gaji, katanya. Selama bekerja, ia mengaku dilarang naik ke lantai 2 sehingga tak mengetahui ada penyimpanan botol oli kosong. Sepengetahuannya, gudang itu milik si Vicky Motor. Namun, dia tak mengenal sama sekali pemiliknya. Petugas pun memeriksa struk jual beli dan didapati beberapa transaksi mengalir ke nomor rekening atas nama Yuni Jingga. Botol berisi oli palsu ini pun diedarkan lintas kabupaten, yakni Samosir, Tebing Tinggi, dan lainnya. Kini, sejumlah barang bukti terkait oli palsu itu pun telah dibawa petugas ke Kodam I Bukit Barisan. Sementara itu, Yuli akan menjalani pemeriksaan di Polda Sumut untuk mendalami terkait gudang oli palsu tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.